warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sambil ngopi ya, sambil udut. Jadi nggak boleh tegang nanti ya, harus nyantai. Yang kami hormati Sohibil Majlis ya, Majlis Pak lupa lagi saya Raudatul Anwar ya. Raudah artinya taman, Anwar artinya cahaya, berarti taman cahaya. Berarti kalau bapak-bapak mau ganteng, kelihatan bercahaya, hadir di masjid ini. Di mukanya nanti cerah-cerah, insya Allah. Al-Mukarram Bapak Ustadz Dwi Febrianto yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa istiqomah. Kemudian mudah-mudahan rezekinya bertambah, ilmunya berkah, kemudian duitnya merah-merah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati Al-Mukarram sepuh kita Abah Sarju. Saya lama nggak ketemu beliau ya. Tapi alhamdulillah beliau masih sehat ya. Sehat lah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani rohaninya, kemudian Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Sahibul Wait ya, Abah Suba ya, mudah-mudahan kita doakan beliau sehat, amin, panjang umur untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah, para santri yang sama hadir pada kesempatan malam hari ini yang saya hormati, mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini menjadi wasilah atau menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, munggu Allah. Mudah-mudahan sekali lagi ya, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan ke hari junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tergolong umat beliau dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 14 abad yang lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang sahabat pertanyakan kepada Nabi? Ya Rasulullah, bagaimana biar dunia ini aman, lingkungan ini aman,
kampung ini aman, ya, tentram, rukun, damai. Kemudian penduduknya rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Ini kalau istilah di kalangan santri adalah asbabul wurud, sebab adanya hadis atau keluar ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab Rasul, wahai para sahabat, kalau dunia ini ingin selamat, tentram, aman, damai, ya, jawabannya qiwamud dunya bi arba'ati asya. Ditegaknya dunia, amannya dunia, tentramnya dunia bi arba'ati asya, dengan 4 perkara. Ya. Kalau ada 4 perkara ini, insya Allah lingkungan ini aman. Pertama kata Rasul, bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Nah, maka dengan ilmu ini lingkungan akan aman, ya. Lingkungan akan selamat dengan adanya ilmu para alim ulama. Alhamdulillah, ya, di lingkungan ini diantaranya ada majelis taklim di sini. Ya. Nah, maka dengan adanya majelis taklim ini, ya, insya Allah lingkungan ini aman. Ya. Jadi minimal Ustaz ya, berapa minggu sekali nih istighosah? Seminggu sekali ya. Ya minimalnya istighosah seminggu sekali. Kalau kita perhatikan tadi, bacaan-bacaan dalam istighosah itu sangat luar biasa. Ada istighfar, ada sholawat, ya. Kemudian ada tasbih, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini wiridan ini, ya, yang dibentuk namanya istighosah. Ini adalah wiridan yang sangat luar biasa. Ada di dalam hadis. Hadisnya begini. Ini artinya saja. Siapa orang yang kepengen, ya, rizkinya itu tidak kosong, jadi tiap hari ada aja rezekinya, ini kata Nabi, maka ya, bacalah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Tadi ada nggak di istighosah? Ada. Ya. Nah, kalau seseorang kata Nabi kepengen dosa dosa rizkinya, ya, tidak kosong tiap harinya, maka bacalah setiap hari kalimat tersebut sebanyak 100 kali. 100 kali. Bacanya kapan? Kalau bisa, dalam hadis dijelaskan, kalau bisa bacanya setelah sholat qobliyah subuh. Ya, setelah kita melaksanakan qobliyah subuh, ya, kemudian baca itu la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Ya. Bagaimana kalau tidak bisa? Ya, karena biasanya, ya, setelah kita qobliyah subuh tidak lama langsung qomat sholat subuh, maka untuk membaca 100 kali itu tidak mungkin bisa. Maka ya dibacanya sebelum sholat dohor bisa, ya, atau setelah melaksanakan sholat zuhur. Ya. Intinya jangan sampai kita lupa membaca kalimat tersebut setiap hari sebanyak 100 kali. Insya Allah tulus ada terus. Saya dapat
dapat cerita nih dari mamang saya. Mamang saya itu ya dulu dia orang kaya lah, katakan mampu, pengusaha. Ya, mungkin yang hidup di lingkungan sini barangkali kenal, namanya Haji Jen, dulu pengusaha ayam. Ya, punya ayam di kolong tol Gang 21, kemudian Warakas. Ya. Nah, mamang saya ini atau paman saya ini sekarang ini bangkrut. Ya. Lalu kemudian karena dulu banyak duit, ya, jadi mungkin pikirannya terganggu. Ya, istilah kita stres, galau. Ya, galau kalau anak muda sekarang galau. Jadi dia datang ke kiai sini, ke kiai sini terus banyak. Ya, didatangin kiai-kiai, mintanya wiridan. Jadi wiridan biar banyak duit katanya. Ya, nah. Simpelnya, ya, datanglah dia ya, kepada seseorang, bukan kiai, bukan orang biasa katanya. Nah, orang itu hebat kata dia. Hebatnya apa? Ya, kalau dia ngodok kantongnya keluar duit, ya, ngodok lagi keluar duit. Ya. Nah, ditanya sama mamang saya, Pak, wiridannya apa? Kok bisa hebat seperti itu? Apa jawaban orang itu? Jawabannya adalah wiridan saya itu la ilaha illallah hul malikul hakul mubin. Ya. Kemudian di penghujungnya diakhiri dengan ya Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya. Nah, itu katanya wiridannya. Ya. Kemudian mamang saya dikasih jazah, ya, kasih jazah. Allah alam, saya nggak nanya dia bisa nggak seperti itu. Ya, kodok kantong keluar duit, kodok kantong keluar duit. Ini ceritanya. Nah, setelah saya telah ternyata ada dalam hadis. Ya, ada di dalam hadisnya, siapa orang yang setiap harinya membaca kalimat tersebut, ya maka dia tidak akan kehilangan rezeki. Artinya setiap harinya rezekinya selalu ada, nggak pernah kosong. Alhamdulillah, ya, sekalipun nggak tiap hari kita baca kalimat tersebut, minimal 1 minggu sekali kita kalau hadir di istighosah, ya. Dan jamaah ini yang senantiasa hadir di istighosah diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya, kemudian rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang dibaca tadi, kalau kita perhatikan ada istighfar, ya istighfar dibaca. Nah, istighfar ini ada hadisnya juga. Ya. Kata Nabi, siapa orang ya, yang ingin dosanya diampuni, kemudian rizkinya diberkahi, dimudahkan, maka perbanyaklah membaca istighfar. Ini semua berdasarkan hadis. Ya, jadi istighosah ini dirangkum oleh ulama. Ya, bacaan-bacaan khusus itu diambil dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya untung, ya. Ustaz Dwi setiap seminggu sekali ngajak kita untuk biar dosa kita diampuni oleh Allah. Daripada di rumah Facebookan, ya, benar gak? WA-an banyak sekarang, Instagram segala, macam-macam. Ya, mendingan seminggu sekali, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar mau mana aja. Istighfar atau istighfar seperti tadi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mau yang panjang boleh, ya, itu mau seperti tadi boleh. Kemudian ya, siapa orang yang ingin rezekinya luas, maka perbanyaklah membaca istighfar. Bukti tuh, pohon pisang nggak ada pisang. Ya, di mana pohonnya nggak tahu, kita jauh. Ya, ada salak, ada jeruk, ya. Ini bukti, ya,
bahwa rizki kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini yang biasa infak atau donatur untuk perayaan istighosah, mudah-mudahan rizkinya dibalas oleh Allah, dilipat gandakan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gak bakalan rugi kalau kita nyumbang untuk ilmu. Saya punya riwayat ya, dulu di Baghdad itu ada orang namanya Abdurrahman Al-Hafar ya, kerjanya Abdurrahman ini tukang gali kubur. Nah, kalau ada yang meninggal tuh dihubungin tuh Abdurrahman gali kubur. Nah suatu ketika ya ada ibu-ibu yang manggil kepada Abdurrahman, Abdurrahman ya, hari ini anak saya meninggal, tolong galikan kuburan. Gali ya, kemudian setelah selesai digali, dibawalah si mayat tersebut. Biasa dimasukkan tuh sama Abdurrahman, dimasukkan ke liang lahat. Kemudian ketika dimasukkan ya, maka kuburan tersebut berubah menjadi istana. Yaitu si mayit dijemput sama kendaraan yang mewah ya, seperti halnya seorang raja ya, sampai pada saat itu Abdurrahman pingsan ya, pingsan kemudian sadar kembali. Nah cerita itu tidak diceritakan kepada siapapun kejadian tersebut. Lalu kemudian setelah beberapa tahun datang lagi si ibu tadi, wahai Abdurrahman, ke sini ya, yang tahun kemarin adalah adiknya yang meninggal, ini kakaknya, tolong galikan lagi kuburan. Digalikan lagi sama Abdurrahman. Kemudian setelah selesai digali, biasa dibawa mayatnya dimasukkan sama Abdurrahman. Sama kejadiannya seperti halnya mayit yang pertama setahun yang lalu. Kuburnya jadi sana, dijemput sama kendaraan yang mewah. Nah, karena Abdurrahman penasaran, Abdurrahman bertanya kepada si ibu tadi, wahai ibu ya, saya mau tanya sama ibu, jawab yang jujur. Wahai ibu ya, amalan apa yang dilakukan oleh amal ibu ketika waktu hidupnya? Memang ada apa Abdurrahman? Begini bu kejadiannya ya, setelah saya menguburkan anak ibu yang pertama, kejadian luar biasa ya, kuburnya jadi istana. Kemudian anak ibu dijemput sama rombongan yang sangat luar biasa seperti halnya raja. Kemudian anak ibu yang kedua sama kejadiannya ya, saya mau tanya jawab oleh ibu yang jujur, amalan apa yang dilakukan oleh anak ibu sewaktu hidup? Apa jawab ibu tadi ya, kata ibu tadi, wahai Abdurrahman ya, anak saya yang pertama itu adalah adiknya ya, ketika sedang menuntut ilmu ya, lalu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keadaan mencari ilmu ya, kemudian meninggal. Itulah kejadian. Lalu kemudian yang kedua, kata si ibu tadi ya, yang kedua adalah kakaknya. Kakaknya ini bukan sedang mencari ilmu, tetapi yang membiayai adiknya itu yang nyari ilmu ya. Jadi kakaknya ini kerjanya ngambil kayu bakar ya di hutan, kemudian dibawa ke pasar dijual. Hasilnya dipakai ngebiayain adiknya untuk mencari. Ya Allah, luar biasa. Nah itulah kejadiannya ya, itulah amalnya kata si ibu tadi ya. Maka berarti apa kesimpulannya ya, orang yang membiayai orang-orang yang sedang mencari ilmu, itulah pahalanya sangat luar biasa. Kuburnya menjadi istana, menjadi istana. Ini kan di sini adalah ada ilmu, banyak ilmunya. Jadi orang-orang yang berinfak di sini ya, berapapun nilainya ya, insya Allah kuburnya menjadi istana, amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Kemudian mudah-mudahan anaknya yang sedang menuntut ilmu di sini ya, mudah-mudahan pula berhasil ilmunya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi ya, jadi kalau lingkungan mau aman
ya lingkungan mau tentram, lingkungan mau damai, kata Nabi satu syaratnya bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Alaikum bimujalasatil ulama, kata Nabi, maka bergaullah, berkumpullah dengan para alim ulama. Di mana kita menimba ilmu? Ya adanya di majelis salim, ya adanya di di pesantren dan lain-lain sebagainya. Nah kita yang sudah tua-tua ini nggak mungkin pesantren, ya pergi ke pesantren. Makanya caranya kita menimba ilmu berarti adanya di majelis taklim. Jangan tinggalkan majelis taklim. Ya. Apalagi kalau kita membahas ilmu yang fardu ain. Ya, fardu ain itu adalah wajib kepada setiap individu masing-masing. Ya, kalau tidak tahu berarti hukumnya dosa. Seperti halnya apa yang fardu ain? Nah, seperti ya wajib bagi setiap orang yang sudah berakal balik mengetahui akidah yang 50. Apa akidah yang 50? Hah? Nah berarti nggak tahu, ya berarti dituntut dalam ilmu tauhid tersebut harus tahu. Ya, 50 akidah wujud, qidam, baqo, mukhalafah, lil hawa. Isi yang wajib di Allah berapa? 20. Yang mustahil di Allah berapa? 20. Yang wajib di Rasul berapa? Berapa? 20 lagi berarti nggak tahu nih. Ya. Wah, yang wajib di Rasul berapa? Ada 4. Mustahil ada 6. Ada satu berarti jumlahnya itu 50 akidah. Wajib kepada setiap individu kita masing-masing yang sudah akil balik mengetahuinya. Nah inilah fungsinya ilmu. Kalau tidak tahu terhadap akidah yang 50, ya maka sekalipun lingkungan kita ya tidak rusak, tetapi iman kita rusak. Ya, itulah pentingnya ngaji. Ya, itu yang 50 itu wujud, qidam, baqo, ya. Itu bahkan kalau dalam ilmu tauhid umur 7 tahun itu sudah harus tahu akidah yang 50. Bagaimana kalau nggak tahu? Dosa. Ya makanya itulah pentingnya ngaji yang fardu ain. Kemudian rukun sholat, ilmu tajwid dan lain-lain sebagainya. Ya maka ya kita yang sudah sepuh-sepuh ini berarti harus rajin pergi ke majelis taklim. Alhamdulillah anak saya umur 5 tahun saya tanya tes wujud, qidam, baqo apa? Ya sampai dengan mustahilnya ada mulus, fana, mumasalah, lil hawadisi, itiyajun, ta'adudun, azadun, karobun, jahlun, mautun, sumun, bukun, terus wajib 20, mustahil 20, jaiz 1, wajib di Rasul 4, mustahil 4, jaiznya 1, jumlah 50. Nah kita ngegedein bako doang, kita aja satu persatu ya. Ya kita mentahunya bako aja, bakonya bako yang bisa. Bako udud. Ya, wujud apa artinya, apa dalilnya? Ya, kemudian satu persatunya harus tahu dalil. Ya, wujud artinya apa, dalilnya apa? Qidam artinya apa, dalilnya apa? Nah itulah repot, itulah pentingnya kita ngaji. Ya, itu udah umur berapa sekarang ditanya wujud, qidam, baqo belum bisa, waktu bahaya. Ya, sedangkan ya apa kata ulama, kalau ada orang yang tidak hafal wujud, qidam, baqo dengan dalil-dalilnya, ya maka wal muqallidu mukhalladun finnar, orang tersebut kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ya Allah. Ya, itu di dunia mah kita Islam biasa karena sholat. Ya,
puasa, baca syahadat, dan lain-lain sebagainya. Nanti ketika di akhirat dicek keimanan kita, tidak sah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan tinggalkan majlis salim ya. Itu nggak usah hebat-hebat ngaji mewujud kidam bako aja, itulah hebat, karena itu adalah fardu ain ya. Itu ngedengerin ceramah nih kayak begini, ini namanya fardu kifayah ya. Cukup misalkan saya diundang sama Ustaz Dwi, yang hadir di sini cuma 2 orang, nggak apa-apa ya. Yang ngedengerin cuma 2 orang, atau cuma Ustaz Dwi aja ngedengerin saya, nggak apa-apa, karena fardu kifayah itu mah. Nah ini yang fardu ain, ini yang wajib kita dituntut untuk mengetahuinya. Makanya ya sekali lagi jangan tinggalkan majlis salim. Ngedengerin ceramah mah nggak dosa ya. Kita nggak hadir misalkan dengar ceramah nggak dosa, tapi begitu tidak hadir di majlis salim dan di majlis salim itu diajarkan fardu ain, maka kita kalau nggak hadir dosa ya. Kecuali majlis salimnya misalkan yasinan yang begitu-gitu, nah itu yang nggak ada fardu ainnya, nah berarti tidak hadir pun tidak dosa. Makanya selipkan aja setiap majlis salim ya, selipkan yang fardu ain ya. Saya ngajar di masjid, di majlis ya, saya biasanya ngajarnya itu saya tekankan tauhid ya, wujud tidak bako ya. Di majlis Nurul Salam di situ udah 2 tahun saya ulang-ulang, setahun hatam ulang lagi, setahun hatam ulang lagi ya. Karena memang ngaji tauhid itu sulit ya, karena akal dalil itu memakai akal ya. Tadi itu ya itu, jangan menyepelekan wujud tidak waqo mukhalafah lil hawadisi dan lain sebagainya. Wajib di Allah 20, mustahil 20, yang wenangnya 1, kemudian wajib di Rasul 4, mustahilnya 4, wenangnya 1. Wajib setiap individu kita masing-masing tahu jumlah yang 50 tersebut. Kemudian wajib pula mengetahui satu persatunya dengan dalil. Inilah yang lain ya. Saya juga kadang lupa dalil bako apa ya. Berhubung saya mau punya kitab, ayo kata saya buka dulu kitabnya ya Allah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi kata Nabi ya, kalau kita ingin selamat, ingin aman, ingin tentram, kemudian akidah kita selamat, lingkungan kita selamat, jawabannya kata Nabi ilmu ulama dengan ilmu. Laulal ulama la soron nasukal bahaim, kata Nabi. Kalau tidak ada ulama, la soron nasukal bahaim, maka manusia ini laksana seperti binatang. Kalau nggak ada ulama ya, coba kita lihat binatang, ada nggak kambing yang sholat? Kambing suka sholat nggak? Enggak. Kambing suka pakai kerudung nggak? Enggak. Ya, berarti kalau manusia tidak sholat, ya tidak ngaji, berarti kambing. Aku. Ya Allah. Ya. Makanya laulal ulama, kata Nabi nih, kata Nabi bukan kata saya, kalau tidak ada ulama la soron nasukal bahaim, maka manusia ini laksana seperti binatang, nggak tahu hukum mana haram mana halal ya, nggak tahu ngaji, nggak tahu sholat, nggak tahu rukun sholat, nggak tahu rukun wudhu dan lain-lain sebagainya, maka manusia ini ibarat binatang ya. Ya Allah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sudah jam 10 lewat ya, ini selingan saja ya, mudah-mudahan ya, istighosah ya, yang akan datang ya, selipkan ya ilmu-ilmu yang berdoa, mudah-mudahan doakan teman saya di perjuangan ya, waktu di Kang Haji Asep. Kalau malam-malam nih kan pintu udah dikunci tuh sama Kang Haji Asep, biasanya santri itu
pengen merokok kopi ya, ada tampang dari atas dilemparin ke tukang warung gitu ya, biar digantelin rokok kopi ya. Mana duitnya kata tukang warung, besok ya, ya kopinya dulu aduh ya, dulu ya masa-masa di Kang Haji Asep ya kita belajar Al-Quran ya. Nah Al-Quran juga fardu ain ya, belajar tajwid ya, belajar Fatihah fardu ain. Kenapa? Karena rukun sholat itu ada Fatihah. Kalau Fatihahnya salah berarti sholatnya tidak sah. Itu benar ya, Fatihahnya ya, hurufnya, makhorijul hurufnya, kemudian tasdidnya ya. Kalau kita baca iya karena budu wa iya karena stain, enggak sah sholatnya ya. Kemudian maknanya juga berubah. Kalau iya kak kepada matahari saya menyembah, bahaya nggak? Bahaya. Tapi kalau ada tasdidnya iya kak, nah maka hanya kepada engkau wahai Allah na'budu kami ibadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau wahai Allah kami memohon pertolongan. Kalau nggak ada tasdidnya itu bahaya maknanya, bisa berubah. Itulah bahasa Arab, sulitnya bahasa Arab ya, hilang tasdidnya satu berubah ya. Iyaka kepada matahari, nasta'in kami meminta tolong, wa iyyaka na'budu dan kepada matahari kami menyembah. Bahaya ya. Itu makanya tajwid ini perlu ya, tajwid ini perlu. Nah beliau ini Ustadz Dwi ya, belajar tajwidnya bareng sama saya di Kang Haji Asep yang 14 ya, di parduain pula ya. Kalau dalam sholat hilang satu tasdid nggak sah sholatnya ya. Itu jadi ngaji mah nggak usah hebat-hebat ya. Nah itu aja, benerin Fatihah ya, kemudian pelajarin wujuki dan bako, itu hebat. Belajar seperti itu hebat ya, nggak usah ceramah yang hebat-hebat, bahasa keren-keren ya. Nah inilah ya, seperti ini yang hebat ya. Ya, di sini ada fardu ainnya ya, diajarkan tajwid yang benar, bagaimana cara Quran yang baca Quran yang benar ya, biar sholat kita sah ya, biar rukun dalam sholat itu benar ya. Kalau baca Fatihahnya salah maka sholatnya tidak sah, karena Fatihah itu adalah salah satu rukun sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sekali lagi mudah-mudahan majlis salim ini istiqomah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian mudah-mudahan santrinya hasil ilmunya ilmu yang bermanfaat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian para orang tua yang menitipkan anaknya di sini ya, mari saling dukung ya, menjalin dukung ya, jangan cuma nyuruh mau ngaji kamu ke Ustadz Dwi ya, mau ngaji barangkali di jalan mau belok ya gitu, dan lain-lain sebagainya. Memang di sini mah diajarkan benar-benar, di rumahnya salah ya. Itu artinya antara ustadz dengan orang tuanya itu harus sinkron, saling dukung ya. Memang sulit ya kita mencetak anak yang soleh dan soleh itu sulit ya, harus diawali dari kita orang tuanya. Ini ada riwayat nih. Kita tahu nggak Imam Syafi'i? Ya, Imam Syafi'i itu ulama besar ya. Kita ibadah ini dalam berfikih ini kita rujukannya Imam Syafi'i ya. Mayoritas Indonesia ini Imam Syafi'i dalam berfikihnya. Imam Syafi'i ini ulama besar ya. Apa sejarahnya? Sejarahnya siapa Imam Syafi'i ini? Imam Syafi'i ini namanya Muhammad bin Idris, jadi bapaknya namanya Idris. Nah Idris ini orangnya gemar mencari ilmu ya, ke negara ini, kiai ini, ulama ini rajin puasa, rajin ibadah. Nah ini cerita Idris sewaktu masih muda. Ketika masih muda ya, Idris ini karena gemar berpuasa ya, suatu ketika pulang dari pondoknya menuju rumahnya, kampungnya
Di tengah perjalanan ya datanglah waktu buka. Ya. Ketika datang waktu buka ya, karena nggak bawa duit, nggak bawa makanan, turunlah dia ke satu sungai ya untuk membatalkan puasanya. Ya, kemudian ngambil air sedikit, kemudian ketika ngambil air ada satu butir anggur yang sedang hanyut di kali, diambil ya sama Idris. Ya, Idris ini bapaknya Imam Syafi'i waktu bujangan nih. Ya, diambillah kemudian dimakan karena kebetulan sedang puasa. Nah, ketika sudah anggur itu hanya satu biji ada di dalam perutnya, kata Idris ini berpikir, ya Allah, ya tadi anggur yang saya makan itu saya tidak tahu pemiliknya siapa. Maka berarti anggur ini tidak halal saya makan. Ya, nah anggur ini sudah ada di dalam perut saya, sulit untuk dikeluarkan. Berarti salah satu jalan biar anggur ini menjadi halal di dalam perut saya harus mencari pemilik anggur ini untuk meminta halalnya. Ya Allah, bayangkan ya, satu butir anggur yang hanyut di kali, maka itu disebut haram. Kemudian dia akan mencari pemiliknya sampai ketemu untuk mencari halalnya. Ya, barangkali ya kita jauh ya, jauh seperti itu, benar kan? Ya, itu jauh ya. Kita lo kadang ada pohon orang ya, main sahabat aja, benar kan? Ya. Nah, dicarilah sama Idris ya, menyusuri kali. Ya, pasti berarti pohon anggur ini di pinggir kali. Ya, dicari selama 3 hari 3 malam. Bayangkan, satu butir anggur biar halal dalam perut dicari 3 hari 3 malam. Dicarilah setelah 3 hari 3 malam ceritanya. Ya, maka kelihatan ada pohon anggur yang merambat ke pinggir kali. Ya, anggur itu kan merambat ya, merambat. Nah, merambat ke pinggir kali. Maka kata Idris, nah berarti ini adalah anggur ya, pohonnya yang saya makan tersebut. Maka disusuri dari pinggir kali, disusuri ya. Kemudian ketemulah dengan seorang kakek-kakek berada di sebuah gubuk, sedang nyantai, kelihatan mukanya cerah bersih, tanda ahli ibadah. Ditanyalah sama Idris tersebut, ya, Assalamualaikum kek, nah itu anggur milik siapa kek? Kata si kakek, itu anggur milik saya. Memang ada apa anak muda? Begini ceritanya kek, ya, saya sedang berpuasa, ya, saya sudah 3 hari 3 malam mencari pemilik anggur ini, saya menemukan hanya satu butir anggur, ya, karena saya sedang berpuasa, saya langsung makan. Ya, jadi saat ini kek saya meminta halalnya, meminta ridhonya, meminta ikhlasnya dari satu butir anggur yang sudah saya makan. Ya, kira-kira diikhlaskan enggak wahai kakek? Apa jawaban si kakek? Wahai anak muda, saya mau mengikhlaskan anggur saya yang sudah kamu makan, tetapi ada syaratnya. Kata anak muda tersebut, kata Idris, ya, kayak siap apapun tantangannya akan saya lakukan, yang penting anggur yang sudah masuk ke dalam perut saya ini halal. Apa syaratnya? Kata si kakek, kamu harus mengembala kerbau saya selama 1 tahun. Nah, siap ya kata Idris, ya demi anggur biar halal, hanya 1 butir doang biar halal. Ya, kemudian ya singkat saja setelah 1 tahun selesai, 1 tahun selesai, ya Idris ini datang kepada si kakek tadi, kek, ya syaratnya sudah saya penuhin 1 tahun. Bagaimana, dimaafkan gak saya? Ada lagi, kata si kakek, 1 lagi syaratnya. Kalau kamu penuhi syarat yang 1 ini, ya maka anggur itu saya halalkan, saya ikhlaskan buat kamu. Apa syaratnya? Syaratnya yang kedua, saya ini punya anak perempuan, ya anak perempuan saya ini tidak ada matanya, tidak ada kupingnya, tidak ada tangannya, tidak ada kakinya. Maka syaratnya harus kamu nikahi. Siap, ya kata Idris. Ya, tapi dalam hati Idris, ya, waduh, begini amat nasib saya. Ya, memang ini nasib santri kali. Ya,
gitu. Tapi nggak mengapalah kata Idris, yang penting anggur ini halal. Ya, ceritanya dinikahkan, ya sudah mobil tuh ya diterima, ya, kata si kakek, ya istri kamu ada di kamar yang paling ujung. Masukkan Idris ke situ. Assalamualaikum. Dijawab ya dengan istrinya tersebut dalam kamar. Waalaikumsalam. Kata Idris, suaranya ini merdu ini kayak cantik, kata Idris. Ya, masuk Idris nutupin mata ya karena nggak mau kaget. Diraba ya, diraba matanya, kok ada matanya. Diraba kupingnya, ada kupingnya, tangannya, kakinya diraba semua. Begitu dibuka matanya ternyata perempuan yang sangat cantik ya. Nah, di sini kan kaget ya, tidak sesuai dengan cerita mertuanya tersebut. Balik lagi dia ke mertuanya, ya sekarang mau manggilnya bapak, berarti karena udah bagi mertua pak ya, barangkali bapak salah nunjukin kamar. Pade. Ya, di kamar tersebut terdapat perempuan yang cantik sempurna. Jadi begini anak muda Idris ya, menantu saya, karena kalau saya perhatikan kamu ini adalah anak muda yang soleh. Ya, kenapa? Itulah kesolehan kamu, diantara cirinya demi satu butir anggur kamu rela mencari pemiliknya ya selama 3 hari 3 malam, berarti kamu adalah anak yang soleh. Maka ya saya punya anak yang soleha ya, berarti anak saya yang soleha ini pantas mendapatkan suami semacam kamu yang soleh ya. Buta bukan berarti buta sebenarnya. Anak perempuan saya matanya belum pernah dipakai maksiat kepada Allah ya. Kemudian tangannya buntung, bukan buntung yang sesungguhnya. Anak gadis saya tangannya belum pernah dipakai maksiat kepada Allah. Begitupun kakinya, kupingnya, anggotanya tidak pernah dipakai maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Putri saya ini putri yang soleha, maka pantas mendapatkan suami semodel kamu yang soleh. Alhamdulillah. Ceritanya berarti pengantin baru di kamar ya gitu. Kalau pengantin barunya bisa dibayangin lah ya, pengantin baru kemudian hamil, setelah hamil lahirlah anak yang bernama Imam Syafi'i, ulama besar ya. Itu lahir ulama besar, berarti terlahir dari ayah dan ibu dan yang soleh dan soleh, yang soleha. Berarti intinya kalau kita ingin punya anak soleh soleha, awali dengan kita orang tua menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Anak disuruh ngaji, kita dulu ngaji ya. Anak kita suruh sholat, kita dulu sholat ya. Jangan anak mau disuruh ngaji, kita menonton TV ya. Dibalikin lah sama anak, bapak aja nonton TV mulu ya. Sunuh, tong kamu ke majelis Ustaz Dwi ngaji ya, bapaknya nonton TV gimana dulu ya. Sono sholat, kamu sholat ya, bapaknya Facebookan gimana menurut. Awali dengan kita orang tua ya, soleh dulu, lalu kemudian insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali ya itu saja yang kita mau sampaikan, mudah-mudahan ya sedikit ada manfaatnya ya. Kemudian mudah-mudahan jamaah istighosah ini ya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha alaina al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana min ahli ilmi wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa
والتوفيق والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدا لله تام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدا لله تام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدا لله تام
Alhamdulillah